pelaku. Ini kan luar biasa sahabat-sahabat AK. Sekali lagi sahabat-sahabat AK. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, mari kita teruskan. Masih ada benang merahnya dengan judul kemarin, yaitu benarkah ucapan mereka. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis agar tidak gagal paham maksud dan tujuan AK tersebut. Sahabat-sahabat AK ingin melanjutkan benang merah masalah ini. Sahabat-sahabat AK beberapa minggu yang lalu, kurang lebih sebulan, sudah melakukan minta izin di YouTube AK bahwa AK ingin menyampaikan isi hati AK kepada Pak Yosef. Apakah Pak Yosef sudah membacanya atau tidak, AK tidak berpikiran ke sana. Tetapi yang jelas AK tulus menganalisa ini, tidak punya niat untuk apapun terkecuali untuk almarhumah Ibu Tuti dan Amelia. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, mari dahulu kita dengarkan potongan video Pak Yosef ini dan beberapa channel ini agar kita bahannya bisa kita analisa. Sahabat-sahabat AK, jangan sampai tidak selesai, nanti tidak paham dan gagal paham maksud dan tujuannya. Mari kita dengarkan dahulu. Dan di antaranya, 1. Memohon perlindungan hukum bagi saya dan anak saya agar mendapatkan keadilan bagi kedua korban, yaitu istri dan anak kandung saya. Kedua, bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2021, hampir 1 tahun pembunuhan terhadap istri dan anak saya belum juga terungkap pembunuhnya. Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya Bapak Jokowi Dodo untuk membantu agar Kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap pelaku pembunuh terhadap istri dan anak kandung saya. Selama ini kami hanya mendapatkan jawaban sudah ada titik terang, sudah ada titik terang, sudah ada titik terang. Akan tetapi hampir setahun keadaannya masih tetap gelap gulita bagi kami. Telepon balik sih, telepon balik pakai HP saya, ditelepon, terus kata papa itu ya sambil kita ya bergegas mungkin ya, bergegas takut ada apa-apa tuh, gak tahu firasat gimana, langsung bergegas. Katanya tuh si papa di telepon tuh Amel sama Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sama mama itu udah meninggal. Bapak ditelepon balik sama Ayoris, ada Bapak bilang innalillahi Bapak. Ayoris atau Yanti Bapak? Enggak bilang. Nggak pernah bilang ya Pak ya? Nggak bilang. Sahabat-sahabat AK, substansi dari video tadi adalah ingin menyampaikan bahwa Pak Yosef ada 3 poin menyampaikan suratnya kepada Bapak Presiden. Itu substansinya, potongan videonya. Akan menyampaikan pertama 1 video poin 1 dan poin 2, poin 3 nanti sahabat-sahabat AK. Mari kita menganalisanya. Di sana poin pertama dikatakan memohon perlindungan hukum bagi saya dan anak saya, sahabat-sahabat AK. Ya, boleh dikatakan setuju sajalah. Tetapi perlu dikritisi. Saksi itu sudah dilindungi hukum, sahabat-sahabat AK. Makanya Pak Yosef dan Yoris dari awal sampai sekarang masih tetap menjadi saksi. Itu pelindungan hukumnya. Jadi pelindungan hukum apa lagi yang mau diminta? Itu sahabat-sahabat AK. Lalu dikatakan agar mendapat keadilan bagi kedua korban, yaitu istri dan anaknya. Sahabat-sahabat AK, kalau kita bicara keadilan dan tentang hukum,
itu bermuara akhirnya di pengadilan, sahabat-sahabat Aka. Sekarang proses untuk mencari keadilan itu. Coba bayangkan, sudahkah pihak Pak Yosep, Yoris, dan lain-lain bersama-sama untuk mencari keadilan almarhum? Pertanyaannya itu dulu. Bagaimana bisa dikatakan ingin mencari keadilan almarhum kalau dari awal sampai sekarang mungkin semua pada sibuk membela diri masing-masing? Itu pertanyaannya. Kenapa Aka menempelkan di video ada ucapan saudara Yoris di monogram mengatakan bahwa dia telepon balik papanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mengatakan ibu dan adiknya meninggal. Begitu juga bantahan Pak Yosep mengatakan bahwa dia tidak mengatakan kepada anaknya. Tetapi mereka berdua menganggap masalah ini seperti permainan, sahabat-sahabat Aka. Padahal mereka sedang membahas darah daging mereka. Padahal mereka seakan-akan ingin minta keadilan apa mereka mau cari. Kalau mereka berdua substansinya sudah berbohong salah satunya. Pertanyaannya kembali kan. Kalaulah memang Pak Yosep mengatakan tidak menyebutkan itu, kenapa saudara Yoris belum ke TKP sudah tahu ibu dan adiknya meninggal? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa Pak Yosep diam? Seharusnya kan seperti itu kan petunjuk. Begitu juga saudara Yoris. Kalau memang benar bapaknya mengatakan seperti itu, sedangkan bapaknya mengatakan di depan Kapolres ada videonya, di dalam garasi dia tidak menemukan, tidak melihat. Berarti mereka berbohong salah satunya. Tetapi mereka anggap ini hanya suatu permainan, menikmati. Lalu yang disalahkan pihak penyidik. Lalu minta tolong pada Bapak Presiden. Itu contoh salah satu seperti itu. Padahal kasus ini tidak perlu minta pada Presiden, asal mereka mau bekerja sama pada pihak penyidik. Bagaimana mereka mau bekerja sama? Dari awal sampai sekarang membela diri masing-masing. Itu sahabat-sahabat Aka. Lalu Aka kritisi ucapan Pak Yosep, kami hanya mendapatkan jawaban titik terang. Itu benar kalau untuk di publik, keterangan daripada pihak penyidik ataupun Kapolres. Tetapi substansinya bukan itu jawabannya. Aka bisa menilai dari tanggal 18 sampai sekarang ada titik terang. Permasalahannya ini bicara hukum. Kan begitu. Bicara hukum, pihak penyidik paling tidak membutuhkan 2 alat bukti. Itu pun untuk mempersiapkan ke pengadilan. Pengadilan diputuskan oleh keyakinan hakim. Bagaimana kita bisa meyakinkan hakim bila alat buktinya tidak bisa meyakinkan hakim? Sudahkah saksi-saksi ini membantu itu dengan keterangan-keterangan mereka? Bagaimana? Bukankah keterangan saksi itu adalah alat bukti? Itu mereka sendiri saja tidak bisa membantu pihak penyidik membuat sebagai alat bukti keterangan saksi. Jadi di sini kita harus berbeda pandangan tentang itu. Bagaimana? Tangkap tapi tidak bisa meyakinkan hakim. Itu bukan namanya penyidik. Inilah yang Aka bilang penyidik mengalami kesulitan. Sudahkah pihak saksi inti membantu penyidik? Contoh, nanti Aka bicara lagi, tolong dong buka itu rekening sekolah. Dari awal bicara ke penyidik, banyak cara-caranya, tapi semua ingin seakan-akan mereka benar, yang salah penyidik. Luar biasa. Lalu mari kita lihat di poin ketiga. Alasan rumah di polisi lain tidak ada tempat tinggal dan sekarang. Sekarang lihat, sudah dibuka polisi lainnya. Apa nyatanya? Hayati keterangan Pak Yosep di poin 3. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah. Aka juga minta maaf sama Pak Yosep. Aka tidak membenci Bapak, tetapi 3.
bahwa pada saat ini sudah menginjak 1 tahun lamanya rumah kami yang dahulu ditempati oleh saya dan almarhum anak dan istri saya sampai saat ini masih di polis lain. Rumah kami menjadi terbengkalai dan tidak terurus. Bagi saya tidak ada kepastian kapan rumah kami dapat kami tinggal lagi.